nama saya Sastra Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan unit usaha tampilan 7.1. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Pendapatan. Di sini tertulis 1000. Pengeluaran di luar penyusutan. Di sini tertulis 850. Penyusutan ya di sini tertulis 50. Sehingga pendapatan sebelum pajak itu 900 dari 850 ditambah dengan 50. Beban modalnya itu 100 dari 1000 dikurangi dengan 900. EPA-nya itu 50. EPA ini dari 500 dari ekuitas perusahaan dikali dengan 10%, maka mendapatkan EPA 50. ROI 100 dibagi 500 dari ekuitas perusahaan, sehingga menghasilkan 0,2, lalu dikali 100, maka mendapatkan hasil 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizi Nusutana Tarigan. Saya akan menjelaskan tentang motivasi yang salah untuk akuisisi aktiva bagian A perhitungan ekonomi. Investasi pada mesin di sini sebesar 100. Masa manfaat 5 tahun. Arus kas masuk 27.000 per tahun. Nilai sekarang dari arus kas masuk 27.000 dikali dengan 3.791, maka hasilnya sebesar 102,4. Nilai sekarang bersih itu sebesar 2,4 dari hasil 100 dikurang 102,4. Nama saya Marni Uli Murumanulang. Saya akan melanjutkan penjelasan tampilan 73 bagian B sebagaimana dicerminkan dalam laporan laba rugi unit usaha. Di dalam laporan laba rugi ini terdapat dua laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi pertama sudah dijelaskan terlebih dahulu. Sekarang saya akan melanjutkan laporan laba rugi yang kedua tahun pertama dengan mesin. Pendapatan sebesar $1.000. Pengeluaran di luar penyusutan sebesar $823. Nah, $823 ini terdapat dari $850 laporan laba rugi pertama kurang dengan $27 dari bagian A arus kas masuk. Penyusutannya itu sebesar 70 dari 100 investasi pada mesin dibagi 5 tahun sama dengan $20, lalu ditambahkan dengan 50 pada laporan laba rugi pertama, sehingga hasilnya itu 70. 823 ditambah 70 sama dengan 893. Pendapatan sebelum pajak sebesar 107 dari $1.000 dikurang 893. Dikurangi beban modal pada tingkat 10% sebesar itu 60. Nah, 60 ini terdapat dari 100 investasi pada mesin dikali 10%, hasilnya itu sama dengan 10, maka ditambah dengan 50 pada laporan laba rugi pertama, maka mendapatkan 60. EVA-nya itu sebesar 47 dari 107 dikurang dengan 60, maka hasilnya itu 47. Selanjutnya tampilan 7.5 mengenai profitabilitas dengan menggunakan penyusutan anuitas merumuskan EPA dalam ribuan US dollar. Yang pertama, di dalam tabel tersebut ada tahun, nilai buku awal, arus kas masuk, EPA Economic Value Added, kemudian beban modal dan juga penyusutan. Di dalam tabel tahun terdapat 5. Mengapa? Karena manfaat mesin tersebut adalah kemudian nilai buku awal pada tahun pertama senilai 100 yang diperoleh dari mana? Diperoleh dari tampilan 7.3 investasi pada mesin senilai 100. Kemudian arus kas masuk tahun pertama senilai 27 diperoleh dari mana?
diperoleh dari hasil daripada EPA seperti pada tampilan 7.1 senilai 50 kurang dengan hasil EPA pada tampilan 7.3 senilai 47. Maka EPA-nya yaitu mengurangkan antara 50 dengan 47 sama dengan 3. Dibagi 5 mangsa manfaat mesin itu, maka 3 dibagi dengan 5, maka hasilnya 0,6. Atau bisa juga menggunakan arus kas masuk senilai 27 dikurang beban modal senilai 10 dan dikurang penyusutan 16,4 menghasilkan 0,6. Kemudian untuk beban modalnya sendiri dihitung dengan mengalihkan 100 dikali dengan 10% menghasilkan 10. Dari mana sih perhitungannya? Dari tampilan 7.3 mengenai beban modal. Beban modal atas mesin yang baru dihitung pada nilai buku awalnya, di mana diurutkan pertama adalah sebesar 100 dikali dengan 100%, maka menghasilkan 10. Untuk beban modal pada tampilan 7.5 dan penyusutan 16,4 diperoleh dari penyusutan, diperoleh dari beban modal yang 10 dikurang dengan 26,4 menghasilkan 16,4. Lalu 26,4 itu sebenarnya diperoleh dari mana sih? 26,4 itu diperoleh dari tingkat pembelian sebesar 10%. Atas 10.000 memerlukan arus kas masuk tahunan selama 5 tahun sebesar 26.378. Arus kas masuk aktual adalah 27.000 sebelumnya. Di tampilan 7.3, karena itulah EPA memiliki selisih sebesar 622 per tahun. Jadi 26.378 itu tadi dibulatkan menjadi 26,4. Seperti itu. Untuk tahun kedua, nilai buku awal sudah berubah menjadi 83,6. Kenapa sih kok bisa berubah seperti itu? Nilai buku awal berubah karena perhitungannya menggunakan nilai buku awal tahun pertama dikurang dengan penyusutan 16,4 menghasilkan nilai buku awal tahun kedua yaitu 83,6. Arus kas masuk pada tahun kedua masih sama 27. EPA tahun kedua masih tetap sama juga 0,6. Beban modal pada tahun kedua itu berbeda yaitu 8,4. Mengapa? 8,4 itu perhitungannya dengan mengalihkan nilai buku awal dikali dengan 10%. 83,6 dikali 10% menghasilkan 8,36 atau dibulatkan menjadi 8,4. Penyusutannya menjadi 18, berbeda dengan tahun pertama karena penyusutannya tadi yang saya bilang patokannya 26,4 dikurang dengan beban modal 8,4, maka menghasilkan 18. Untuk tahun ketiga sudah berubah nilai buku awalnya senilai 6,5,6, yaitu dihitung dengan
menghasilkan 6,5,6. Arus kas masuk pada tahun ketiga masih tetap sama, senilai 27. EPA pada tahun ketiga juga masih sama, 0,6. Beban modal pada tahun ketiga berbeda, menghasilkan 6,6. Mengapa? Karena mengalihkan nilai buku awal dikali dengan 10%, menghasilkan 6,56 dan digenapkan menjadi 6,6. Penyusutan pada tahun ketiga berubah menjadi 18,8. Mengapa? Yaitu dengan patokan 26,4 dikurang beban modal 6,6 menghasilkan 19,8. Dan untuk selanjutnya tahun keempat senilai nilai buku awalnya berubah menjadi 45,8. Mengapa? Yaitu dengan menggabungkan nilai buku awal tahun kedua 65,6 dikurang dengan 19,8 pada penyusutan menghasilkan 45,8. Arus kas masuk pada tahun keempat masih tetap sama, senilai 27. EPA juga masih tetap sama, 0,6. Maka modalnya sudah berubah menjadi 4,6. Mengapa? Karena nilai buku awal senilai 45,8 kita kalikan dengan 10% menghasilkan 45,8 atau kita bulatkan menjadi 4,6. Kemudian untuk penyusutan sudah berubah menjadi 21,8. Mengapa? Karena patokan tadi kan saya sudah bilang 26,4 dikurang dengan beban modal senilai 4,6 menghasilkan 21,8. Untuk tahun kelima nilai buku awal berubah menjadi 24. Mengapa? Karena nilai buku awal pada tahun keempat dikurang dengan penyusutan tahun keempat senilai 45,8 dikurang 21,8 menghasilkan 24. Itu adalah nilai buku awal di tahun kelima. Arus kas masuk masih tetap sama, 27. Arus kas masuk juga masih sama, 0,6. Beban modalnya berubah menjadi 2,4. Mengapa? Karena beban modalnya mengalihkan antara nilai buku awal pada tahun kelima 24 dikali dengan 10% menghasilkan 2,4 dan kemudian untuk penyusutan menjadi 24 karena patokannya 26,4 dikurang dengan modal beban modal senilai 2,4 menghasilkan 24. Maka total untuk keseluruhan daripada tabel untuk arus kas masuk sebesar 135. EPA-nya ekonomi value added menjadi 3. Jadi itu tampilan 7.3 disitulah seperti pada tampilan 7.1 menghasilkan EPA 50. Kemudian untuk tahun pertama dengan menggunakan mesin 47 maka selisih dari 50 dengan 47 ialah 3. Maka real bahwa sebenarnya itu pengurangannya tidak mengada-ngada, sudah dihitung dengan hasil yang pas 3
Seperti itu untuk modal total keseluruhannya itu 32, dan untuk penyusutan total keseluruhannya 100, karena 100 memang sebelumnya investasi pada mesinnya sudah ternyata memang 100 seperti itu ya. Jadi dengan itu kita bisa menyimpulkan bahwa benar-benar perhitungannya itu tidak salah dan sudah benar. Terima kasih. Sekian dari saya, Rezeki Adi Permata Lestari.